Sung Jae dan si Eun yang keluar berjalan melewati markas para berandalan, lalu menuju ke kantor tempat Baek Jin berada. Lalu si Eun berkata kepada Baek Jin, "Aku tidak tertarik dengan urusan kalian. Aku sibuk dengan sekolah, jadi biarkan aku tenang." Lalu si Eun berkata kepada Baek Jin, "Aku tidak tertarik dengan urusan kalian. Aku sibuk dengan sekolah, jadi biarkan aku tenang." Kemudian Baek Jin menyuruh anak buahnya untuk mengganggu usaha ayah Humin di tokonya. Hal itu menimbulkan keributan dengan ayah Humin hingga polisi datang ke lokasi. Kemudian Baek Jin menyuruh anak buahnya untuk mengganggu usaha ayah Humin di tokonya. Hal itu menimbulkan keributan dengan ayah Humin hingga polisi datang ke lokasi. Keesokan harinya, si Eun datang ke ruang klub basket dan berkata, "Mulai sekarang, jangan bergaul denganku, dan bahkan jangan mengajakku bicara." Humin terdiam sejenak, lalu setelah berpikir panjang, ia akhirnya setuju. Ketika Juntae tiba-tiba bertanya, "Kenapa kamu jadi seperti ini?" Si Eun hanya menjawab bahwa ia sibuk dengan pelajaran, lalu pergi begitu saja. Dalam perjalanan, si Eun melihat beberapa murid yang mengenakan seragam yang sama dengan Sung Jae. Namun ia hanya melewati mereka begitu saja, sementara murid-murid itu sedang menunggu seseorang di depan sekolah. Sesuai rencana Baek Jin, Humin pergi lebih dulu untuk menemui Baek Jin. Saat hanya Hyun-tak dan Juntae yang berjalan bersama, geng itu memberitahu Sung Jae dan kemudian mulai mengikuti Hyun-tak dari belakang. Akhirnya, Sung Jae dan Hyun-tak kembali bertemu. Mereka memang pernah bertarung sebelumnya dan saat itu Sung Jae menang telak. Hari ini, keduanya bertemu lagi. Hyun-tak menyuruh Juntae pergi lebih dulu, lalu ia bertarung melawan dua orang yang tersisa. Sementara itu, dua anggota lain mulai mengejar Juntae dari belakang. Kemudian Sung Jae berkata kepada Hyun-tak untuk pindah ke tempat yang lebih sepi dan mereka pun bergerak ke lokasi lain. Sementara itu, Juntae menelepon si Eun dan berkata bahwa tidak ada masalah. Namun si Eun langsung menyadari dengan instingnya bahwa Juntae berada dalam bahaya. Setelah pindah tempat, Sung Jae dan Hyun-tak segera memulai pertarungan. Awalnya Hyun-tak bertahan dengan baik, namun perlahan ia mulai terdesak hingga akhirnya jatuh terduduk. Saat itu, si Eun tiba di tempat tersebut dan segera pertarungan antara Sung Jae dan si Eun pun dimulai. Si Eun menyerang dengan pensil mekaniknya, tetapi dengan mudah dirampas oleh Sung Jae. Tak lama kemudian, ia mulai terdesak dan akhirnya jatuh terduduk. Saat itu, si Eun melihat sebuah pot bunga di depan matanya. Dalam waktu singkat, ia segera menilai situasi sekitar dan berpikir cepat tentang apa yang harus dilakukan. Si Eun dengan wajah lelah terus menunggu dengan tenang. Ia hanya menanti saat lawannya melepaskan serangan pamungkas, lalu berniat memanfaatkan momen itu untuk memberikan pukulan balasan. Seperti yang diperkirakan, saat Sung Jae memutar tubuhnya lebar-lebar untuk menghantam si Eun melemparkan pot bunga itu dan segera meraih serta mencopot kacamata Sung Jae. Saat Sung Jae kembali menyerang si Eun dengan keras, si Eun langsung mematahkan gagang kacamatanya, lalu membungkuk dan menusukkan pecahan itu ke punggung kaki Sung Jae. Sekejap kemudian, terdengar teriakan keras dari Sung Jae. Si Eun tidak mencabut benda itu, melainkan terus menekan dengan seluruh tenaganya.
Pertarungan sengit terus berlanjut, namun si Eun kembali terdesak. Ketika melihat Sung Jae bersiap melakukan gerakan besar lagi, si Eun langsung menyerang kaki Sung Jae yang terluka dengan kepalanya, lalu menghantam wajahnya dengan dahinya. Si Eun terus membuat Sung Jae kesulitan dengan serangan-serangan tak terduga. Akhirnya, keduanya terjatuh dan terbaring sama-sama di tanah. Pada saat itu, Humin tiba di lokasi. Seon merasa bersalah karena kembali terlibat dalam perkelahian, dan ia hanya bisa merasa sedih serta meminta maaf kepada Suho yang masih tidak sadarkan diri di rumah sakit.